Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelum saya memulai cerita saya ingin membawakan dua pantun. Burung nuri terbang melayang, hinggap sebentar di pohon kelapa. Senang sekali saya datang membawa cerita penuh makna. Pergi ke pantai melihat perahu berlayar di laut biru. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu agar lebih dekat dengan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Julkenji Gedaulasi, saya dari SMP 32 Halmahera Utara. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan sebuah cerita rakyat dari Maluku Utara yang berjudul Asal Mula Telaga Biru. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya banggakan. Cerita ini mengajarkan tentang cinta kasih, kesetiaan, dan luka hati yang mendalam. Cerita ini diambil dari buku Perpusnas yang berjudul Cerita Rakyat Maluku dan Papua yang diceritakan kembali oleh Putrika. Maka dari itu, mari kita simak bersama kisahnya. Di belahan utara Pulau Halmahera, tepatnya di dusun Lisawah, hiduplah masyarakat yang sederhana dan damai. Rumah-rumah mereka masih sedikit dan berjauhan. Di dusun kecil itu, air sangatlah sulit ditemukan. Maka dari itu, seluruh warga hidup hemat dan saling membantu. Namun, pada suatu hari, sebuah peristiwa aneh terjadi. Di antara bebatuan bekas lahar panas, tiba-tiba muncul genangan air yang berwarna biru jernih. Air itu terus mengalir hingga membentuk sebuah telaga kecil di bawah pohon beringin yang rindang. Warga pun gempar. Mereka berkumpul saling bertanya, dari mana datang air ini? Apakah ini berkah ataukah sesuatu pertanda yang buruk? Karena rasa penasaran yang semakin besar, para tetua adat akhirnya mengadakan ritual adat. Mereka memohon petunjuk kepada leluhur dan Jawa Maduhutu, Tuhan Sang Pencipta. Malam itu, suasana terasa sakral. Asap dupa mengepul di udara. Doa-doa dipanjatkan dengan penuh harap. Hingga akhirnya, sang tetua adat mendapatkan jawaban. Dengan suara berat dan perlahan, ia berkata, timbul dari sininga irogi, DTP Kongo, DIUI, ake imadade, ake maju bubu. Yang berarti, air ini muncul dari patah hati yang remuk redam, dan air mata yang terus mengalir, hingga membentuk sebuah telaga kecil. Mendengar jawaban itu, seluruh warga terdiam. Kentongan atau dolo-dolo segera dibunyikan. Sebagai pertanda, seluruh warga harus berkumpul. Tak lama kemudian, seluruh warga telah berkumpul. Lalu tetua adat berkata, siapa yang tidak ada di antara mereka dan juga tidak berada di rumah? Seluruh warga saling memandang dan juga menghitung anggota keluarga. Hingga akhirnya diketahui ada dua orang anak yang menghilang. Mereka adalah Majojaru dan Magohiduru. Majojaru dikenal lembut dan setia. Sedangkan Magohiduru laki-laki pekerja keras dan perantau. Mereka berdua adalah sepasang kekasih. Sebelum pergi merantau, Magohiduru pernah berkata, aku akan kembali untukmu. Kita akan bersama selamanya. Majojaru pun percaya sepenuh hati. Hari demi hari ia lalui untuk menunggu kepulangan kekasihnya. 1 bulan berlalu, 2 bulan berlalu, hingga 6 bulan lamanya. Namun, Magohiduru belum juga kembali. Majojaru tetap bertahan dengan penuh harap dan doa. Tiba-tiba, suatu hari,
sebuah kabar datang dari negeri seberang. Kabar itu bagaikan petir yang menyambar. Maka Widodo ternyata telah bersama perempuan lain. Janji setia yang dahulu diucapkan kini berubah menjadi luka hati yang sangat mendalam. Hati Majojaro hancur. Ia tak sanggup menerima kenyataan itu. Dengan langkah lemah dan air mata yang terus mengalir, ia meninggalkan rumahnya. Ia pergi mencari tempat yang sunyi untuk menenangkan hati, hingga tiba di bawah pohon beringin yang besar. Di tempat itulah ia menangis. Tangisnya semakin keras. Air mata mengalir tanpa henti. Seolah-olah seluruh kesedihan di dalam hatinya tumpah bersama air mata itu. Air mata Majojaro terus mengalir dan mengalir. Hingga akhirnya menggenangi bebatuan di sekitarnya. Air itu semakin banyak sampai membentuk sebuah telaga kecil berwarna biru jernih. Dan di tempat itulah Majojaro menghilang. Penduduk dusun Lisau pun percaya bahwa telaga itu terbentuk dari kesedihan dan air mata Majojaro. Sejak saat itu, telaga tersebut dinamakan Telaga Biru. Airnya begitu jernih seperti mata seorang gadis di sawah. Warna biru tenang seperti langit sore di Halmahera. Penduduk dusun Lisau pun berjanji akan menjaga Telaga Biru sebagai pengingat tentang cinta kasih, kesetiaan, dan luka hati yang begitu mendalam. Hadirin yang saya hormati, dari cerita asal mula Telaga Biru, kita belajar bahwa kesetiaan adalah hal yang sangat berharga. Jangan pernah memberi janji palsu, karena janji palsu yang diberikan akan melukai hati yang sangat mendalam. Sebelum saya tutup, saya ingin membawakan dua pantun. Pergi ke pasar membeli sagu. Sagu dimakan bersama ikan. Jangan mudah memberi janji palsu, karena sakitnya bisa menghancurkan perasaan. Air mengalir menuju muara. Burung nuri terbang melaju. Mari lestarikan cerita rakyat Nusantara agar budaya bangsa tetap hidup selalu. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.